Akhirnya bisa dapat kesempatan review ini keyboard dari keyboard Noir N1X. Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya. Kali ini kita kedatangan produk dari brand besar. Ya, brand besar Indo, mungkin kalian juga sudah tahu, yaitu Noir Gear. Siapa sih yang nggak tahu Noir? Bahkan saya pun waktu menjadi orang awam pun tahu ada eksistensi dari Noir Gear ini. Brandnya kita bilang cukup menancap di kepala saya sebagai konsumen awam yang waktu itu belum masuk ke dunia keyboardan ya, mechanical keyboard secara khusus, tapi penikmat aja udah tahu ada namanya Noir Gear. Dan kali ini kita akan membahas keyboard 65% terbaru mereka yang diberi nama Noir N1X. Dan mungkin ini adalah Noir N1 yang paling berkarakter dan paling saya suka. Kalau sebelumnya kita pernah review juga Noir N1 V3, cuman rasanya masih kalah ganteng, masih kalah karakternya jika dibandingkan dengan Noir N1X ini. Dan untuk variannya sendiri, Noir N1X ini ada dua pilihan warna, yang diberi nama Zest berwarna hitam seperti ini, hitam orange, dan juga ada Citron yang diberi warna putih dan stabilo hijau gitu. Jadi warnanya ini unik-unik lah kalau saya bilang. Dan kita mau thanks berat untuk Noir Gear yang telah meminjamkan barang ini untuk dapat kita review kali ini. Link pembelian untuk keyboard satu ini saya taruh kolom deskripsi di bawah ya, buat kalian yang mungkin mau kilaf-kilaf mengenai keyboard satu ini. Berbicara soal spek dasar dari keyboard satu ini adalah layout 65%. Saya pribadi lebih prefer 65% karena ada arrow keys-nya juga dibandingkan 60%. 60% itu untuk kerjaan kantor agak PR aja ya. Jadi memang 65% lebih proper jika dibandingkan 60%. Kalau untuk selera saya, dan Noir N1X ini sudah memenuhi ekspektasi saya untuk penggunaan di skenario penggunaan saya. Untuk keyboard satu ini pun sudah triple connection, jadi aman banget. Kalian mau gunain apapun, wired, mau gunain bluetooth, mau gunain dongle, bisa banget di keyboard satu ini. Dan overall juga dipercantik dengan adanya novelties dengan aksen warna orange seperti ini yang memberikan kesan lebih hidup aja karakter dari keyboard satu ini. Selain itu juga keyboard satu ini juga sudah support Windows dan juga Mac serta VIA. Ya, buat kalian yang memang keyboard enthusiast tahu lah dengan software VIA yang banyak digunakan dan juga mendukung banyak hal yang bisa dilakukan dari software tersebut. Serta keyboard satu ini juga sudah mendukung mount silikon dan poron gasket. Untuk paket penjualannya sendiri bisa dikategorikan cukup lengkap lah untuk keyboard di angka 1 jutaan, yaitu ada USB-C to A, ada keyboardnya sendiri, kabel, switch puller dan keycap puller, serta switch cadangan. Dan juga novelties keycap. Overall build dari keyboard satu ini dia menggunakan bahan full ABS ya. Jadi bahannya ABS plastik untuk bahan top case dan juga bottom case-nya. Dan untuk bobotnya sendiri, keyboard satu ini memiliki bobot sekitar 625 graman lah. Bicara soal top case-nya sendiri memiliki finishing yang lebih halus ya jika dibandingkan dengan bottom case-nya yang memiliki finishing yang mirip seperti kulit jeruk lah. Jadi ada teksturnya, tapi kalau bagian atasnya sini lebih halus. Dan ini plastik ya. Kalau kelihatan seperti aluminium, bukan, ini adalah plastik untuk top case-nya. Dan somehow keyboard satu ini juga terasa lebih solid jika dibandingkan dengan Sierra 84. Patokan saya Sierra 84 karena kualitasnya agak kurang aja. Ini keyboard yang harganya 2 kali lipat tapi kualitasnya tentu saja lebih baik jika dibandingkan Sierra 84. Dan di tok-tok bagian belakangnya tidak terkesan terlalu hollow. Tapi kalau di flex agak keras gitu, agak sedikit flex ya. Untuk ditekuk gini, keyboardnya agak sedikit flex. Jadi itu agak negatif untuk keyboard satu ini ya. Mungkin itunya yang kurang oke lah. Karena bisa flex juga saat ditekuk. Untuk fit adjustment cukup aman di sini karena dia memiliki 2 level fit adjustment dan juga ada sebuah tempat dongle. Jadi dongle kalian nggak akan hilang kemana-mana kan. Bicara soal desain sendiri, desainnya ini saya suka banget. Memang agak lain ya desainnya. N1X mungkin seri yang agak lain, biasanya N1 V3, V2, V1. Ini N1X memang agak lain aja desainnya. Di bagian atasnya di sini warna abu-abu, lalu ada aksen-aksen novelties berwarna orange seperti ini, keren banget menurut saya. Dan ini memang kita bicara soal bahasa desainnya diberi nama Neo Urban. Yes, ini adalah ya kayak cyberpunk dikit gitu, neon city dikit gitu ya. Jadi keren banget. Berbicara soal switch dan keycap, switch dari keyboard satu ini dia menggunakan KTT
KU Orange. Yes, ini adalah linear switch dari N1X yang bisa kalian pilih. Ada ya juga yang KTT KU Brown, itu yang tactile-nya. Kalau yang orange ini yang linear switch-nya. Untuk sebuah linear switch di angka segini not bad sih menurut saya. Suaranya sendiri agak-agak talky gitu, tapi nggak loud-loud banget sih. Suaranya ini kalian coba dengerin aja. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oke, berikut adalah suara dari keyboard satu ini. Untuk feel ketiknya dari keyboard satu ini menurut saya agak soft dan cukup empuk ya, tapi menurut saya agak sedikit kurang greget aja ya. Entah kenapa ya, mungkin saya agak rewel ya memang. Entah kurang greget gimana gitu rasanya. Untuk keycapnya sendiri adalah keycap PBT Die-Sub Cherry Profile yang disematkan dalam keyboard satu ini. Bahan keycapnya juga oke lah, tapi somehow memang sedikit terkesan kurang mewah aja untuk bahan keycapnya di keyboard satu ini. Dan untuk keycapnya sendiri ada sedikit texture tapi tetap cukup halus. Dan kita bicara soal legendnya ini agak sedikit mini-mini gitu ya. Jadi matanya yang minus-minus mungkin agak sedikit terkendala. Selain itu juga untuk keycapnya tidak tembus LED. Jadi buat kalian yang tidak terlalu suka yang terlalu bling-bling, ini cocok sih karena dia nggak tembus LED. Bicara soal fitur di keyboard satu ini. Fitur di keyboard satu ini bisa dikategorikan cukup lengkap. Dia sudah HS juga, hot swap. South facing juga di keyboard satu ini mendukung 3 atau 5 pin yang kalian bisa ambil semua keycap kalian untuk pasang di keyboard satu ini tanpa ada masalah sama sekali. Selain itu juga ada media knob di bagian atas ini ya. Jadi keren banget untuk kalian yang mungkin mau menaik turunkan volume, nggak perlu effort yang lebih, cukup adjust di keyboard kalian aja. Kelebihan lain dari keyboard satu ini juga sudah triple connection, jadi kalian mau koneksikan kemana aja effortless banget, kalian nggak usah pusing-pusing juga. Ada side glow juga yang cantik di bagian samping-samping keyboardnya, memberikan kesan yang lebih hidup aja untuk keyboard dan setup kalian. Serta sudah mendukung modding-moddingan yang mungkin kalian sudah pikirkan di sebuah keyboard, kalian bisa lakukan di keyboard satu ini, serta sudah mendukung via software juga. Selain kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Cons dari keyboard satu ini di angka 1 jutaan, dia masih menggunakan ABS plastik. Menurut saya kalau angka 1 jutaan harusnya bisa ke aluminium lah, kan lebih proper lah menurut saya. Cons yang kedua yaitu keyboard satu ini keycapnya menurut saya kurang oke kualitasnya ya. Kurang oke kualitasnya sekali lagi menurut saya. Bukan soal desainnya, tapi keycapnya, quality keycapnya menurut saya agak sedikit kurang aja. Pro-nya dari keyboard satu ini terlepas dari keycapnya yang kualitasnya agak kurang, tapi desainnya keren banget dan ini one of a kind untuk desain seperti ini, jadi saya oke banget lah untuk desainnya. Pro yang kedua yaitu switch-nya saya cukup oke, saya cukup suka untuk switch satu ini walaupun tadi saya bilang kurang greget, memang kurang greget sedikit. Cuma overall this is a very good linear switch. Dan pro yang terakhir yaitu fitur-fitur dasar sudah ada di sini, yaitu ada RGB, HS PCB, hot swap PCB yang sudah south facing juga serta mendukung 3 dan 5 pin. Selain itu juga sudah triple connection di keyboard satu ini, jadi memudahkan kalian koneksikan kemana saja dengan effortless. Kesimpulan, N1X ini membawa angin segar bagi line up N1. Yes, ini adalah desain yang unik, sebuah sensasi yang lebih fresh, desain yang lebih fresh, konsep yang lebih fresh diberikan untuk line up atau lini N1 dari Noir Gear. Switch-nya oke juga, fiturnya juga lengkap dan kekinian banget. Menjadikan Noir N1X ini keyboard 65% lokal yang bisa kalian jadikan sebagai salah satu alternatif. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai keyboard Noir Gear ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Keep in Touch, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai keyboard dan peripheral terkait lainnya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan seputar keyboard satu ini bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu, saya Sebastian dari Keep in Touch pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.